Lanjut, rekan-rekan yang mau bertanya langsung naik di sini ya. Biar pertanyaan Anda langsung terjawab, itu boleh naik di sini. Di sini. Ada yang tidak bisa naik, di bawah itu kan ada ini. Ada apa? Ada tanda orang yang lagi gini. Ya, di depan warna pink, di belakang warna biru. Anda klik di bawahnya ya. Itu naik. Nanti komunikasi langsung dengan saya. Ya. Oke, bisa lewat WA bisa. Ini nomor WA-nya, tambah 08. Baik, ini Bu, kalau kaki saya yang kiri kayak kena cabai panas, kenapa ya dok? Itu semuanya cuma sebelah. Nah, itu. Ya, kaki yang panas kayak kena cabai itu ada beberapa kemungkinan. Satu, bisa jadi Anda ini sedang mengkonsumsi obat kimia durasi lama. Kedua, bisa jadi bahwa Anda ini mengalami neuropati diabetik, ya, kerusakan saraf dampak gula darah di atas normal. Ketiga, bisa jadi Anda mengalami radang sendi. Apa itu radang sendi? Terjadinya sebuah peradangan di satu sendi atau beberapa sendi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Metodenya berhenti konsumsi tinggi purin, berhenti goreng-gorengan, gula pasir rafinasi, dan tepung-tepungannya. Dan rendam itu kakinya seminggu 3 kali dengan garam Himalaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini siapa? Jihan? Ya mas, Dari mana? dari Makassar, Kabupaten Goa. Maten gua. Ya, silakan. Mau nanya apa? Ini mas, kalau untuk garam Himalaya bisa nggak tuh dipakai misalnya masak lauk, tapi campurnya pada saat dimasak? Apa boleh? Boleh. Untuk masak itu keren. Ya. Emang trennya garam Himalaya itu untuk masak. Ya. Kirain hanya untuk ini untuk pada saat hangat-hangat masakannya. Enggak bagus. Supaya mineralnya, nutrisinya tidak hilang. Iya. Itu ditaburnya di detik-detik terakhir masak. Oh iya. Ya, Anda membuat sayur sop ayam kampung. Nanti sebagian ke saya ya, 1 porsi. boleh. Anda Mas, masak kalau ini, trik ya, lalu tabur. Mas. Ya. Oh iya. Jadi di akhir detik-detik masakannya. Oh, iya. Oke. Ini lagi mas, kalau untuk kolesterol, kira-kira kalau garam Himalaya bisa digunakan ya? Bisa. Intinya digunakan untuk masak. Jadi bagi yang ada kolesterol itu sebuah lemak ya. Lemak yang ada dalam tubuh kita. Sebetulnya lemak diproduksi itu yang baik HDL, lemak yang baik itu diproduksi oleh liver. Jadi bagaimana caranya agar hati kita itu, agar liver kita itu adalah tidak turun fungsinya. Salah satu di antaranya untuk mencegah terjadinya kolesterol tinggi, munculnya LDL, itu jangan mempunyai kebiasaan tidur larut malam. Kalau ini saya tidak. Tidak, bagus ya. Nah, untuk kolesterol, berhenti konsumsi makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir rafinasi, makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan tepung dan turunannya, kecuali tepung gandum, ya, itu harus stop. Nah, terus apalagi yang diperbanyak makanan-makanan tinggi antioksidan. Yang berikutnya, kemas suasana hati kita semakin bahagia, semakin ceria, semakin merasa beruntung. Ya, jadi ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya menandakan berekspresi bahagia banget. Itu kolesterol nanti stabil. Ya. Masih ada mas satu lagi. Mangga. Pertanyaan satu lagi mas. Ini kalau cepat lelah rasanya kak, bisa kok untuk misalnya bagaimana proses untuk garam Himalaya? Kalau cepat lelah, itu coba dievaluasi terkait dengan sektor semua kehidupannya. Satu, gaya hidup. Ya. Hati-hati, jangan melakukan gaya hidup yang kontradiksi dengan agama dan kesehatan. Alhamdulillah. Gaya hidup, coba dievaluasi ada apa sih gaya hidup saya yang buruk. Kedua, itu adalah pola pikir yang baik. Ya, coba dievaluasi kembali. Jangan-jangan kita mempunyai pola pikir yang kurang baik. Ya, sekarang sudah baik, diperbaiki lagi. Yang ketiga, itu adalah pola makan. Lakukan kebiasaan makan di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. Itu utamanya. Dan boleh kalau anak kos sering lemes baik gitu. Nah, itu adalah berhubungan dengan usus. Teknisnya bersihkan ususnya. Ya, sering lemes, gitu ya. Bersihkan ususnya. Teknis membersihkan usus banyak. Yang pertama, bisa dengan minum air 4 liter atau 3 liter setengah seminggu sekali, bisa itu membersihkan usus. Itu bisa jadi menjadi booster. Jadi nanti Anda tidak lemes-lemes lagi setelah membersihkan ususnya. Bisa pula itu melakukan sebuah gerakan yang membuat kontraksi usus. Gini, ya. Nanti bisa ini ngebooster tubuh kita, bisa. Okay. Itu berapa menit mas? Yang terpenting itu masuk kepada kategori olahraga. Olahraga dianjurkan itu kerennya setengah jam sehari. Tapi sekitar 15 menit juga Anda melakukan gerakan-gerakan ini sudah cukup keren. Setiap hari usus kita bisa bersih. Ya. Apalagi perbanyaklah konsumsi makanan-makanan probiotik, prebiotik. Kefir, yogurt, kimchi, ya, atau makanan fermentasi, tape ketan, tempe mentah juga boleh, ya, gitu. Jadi banyak metode sekali untuk supaya mengupgrade.
Boleh juga lakukan detoksifikasi. Di detox juga, detox ya. Dengan air kelapa tua direbus 1 liter 1 hari selama 3 hari berturut-turut. Kalau ini saya minum langsung. Apa? Air kelapanya saya minum langsung nggak boleh, nggak bagus. Atau kurang bagus. Beda. Airnya kelapa yang tua, bukan yang muda. Ya, saya sering minum Mas, tapi yang langsung, bukan direbus dulu. Direbus dulu sekarang 3 hari berturut-turut, ya. Dan bersihkan ususnya. Oke. Sampai mendidih ya? Gimana? Sampai mendidih. Iya, mendidih. Mendidih. Direbus mendidih. Kalau airnya tadi Mas, kalau airnya tadi itu yang 3,5 liter atau 4 liter cuma sekali seminggu atau seminggu sekali boleh. Atau seminggu 2 kali juga boleh. Seminggu sekali. Kalau saya seminggu sekali. Kalau indikasi itu kita mengalami ususnya kotor, ya kan salah satu di antara ciri usus kotor itu satu, sering mendadak lemah, letih, lesu. Apalagi sering mendadak sakit kepala. Sering terjadi autoimun. Sistem kekebalan tubuh kita menyerang diri kita sendiri, kita bisa lemes. Ya. Nah, itu. Jadi bersihkan ususnya. Oke Mas, terima kasih ilmunya. Iya. Cukup. Terima kasih banyak ilmunya. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya. Silakan Anda yang mau naik boleh ya. Yang mau naik boleh. Biar Anda jawab pertanyaannya langsung dijawab, naik aja. Boleh. Ya. Halo, assalamualaikum Diati. Iya, Diati. Ya, tidak ada. Diatinya tidak ngomong ya. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum. Ada Afida. Afida dari Ya, mana? dari Jogja. Dok, itu yang kemarin yang matanya udah nggak bisa lihat, terus suruh lihat videonya nyabutin rumput itu belum diputarkan loh. Oh, belum ya. Saya juga belum buat. Pak. Oh iya. Kalau obat gergesi apa dok? Apa? Obat gergesi itu loh, batuk pilek. Batuk pilek konsumsi sop 3 hari berturut-turut. Anda makan dengan sop ayam terus. Sop ayam kampung. Jahenya yang banyak, seledrinya yang oke, ya, buah putihnya yang oke. Kirim ke saya 1 porsi ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, makasih dok. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, terima kasih ya sudah kirim sop ayamnya. Terima kasih. Aku bahagia. Oke. Assalamualaikum. Aku bahagia. Dari mana Anda? Waalaikumsalam, dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Oke, nanya apa? Ini dok, suamiku kena gula. Itu bagus makan garam Himalaya ya? Masaknya boleh. Terus gulanya berapa? Tertinggi? 292 kemarin. Hari apa kemarin? Kemarin hari apa ya? Rabu ya? Rabu. Tinggi badannya berapa? Gulanya hampir 500 kemarin dok, itu sudah turun itu. Tapi badannya sakit terus. Terus tinggi badannya berapa? Kurang tahu aku dok. Berat badannya berapa? 75. 75. Termasuk yang gede, suami Anda? Iya. Yang gede. Kelahiran tahun berapa? 81. 81 masih muda ya? 81 masih muda. Ya, nah. Iya dok. Oke. Beliau bisa beraktivitas? Alhamdulillah bisa, tapi tak bisa capek dok. Kalau capek langsung lemas badannya, langsung ini kakinya kram-kram. Kakinya kram-kram. Oke. Ya. Makanannya sudah disiplin? Alhamdulillah sudah. Gula pasir, goreng-gorengan, juga tepung-tepungannya sudah tidak? Sudah stop? Belum stop dok, tapi sudah mengurangi. Sudah mengurangi. Nanti tanya ke suami Anda, ayah sungguh-sungguh nggak untuk sembuh dari penyakit ini? Nah, kalau sungguh-sungguh, Anda arahkan stop saja, ya, terutama gula pasir dan tepung-tepungannya, ya. Kalau yang tadi saya sebutkan, dia mampu menghindarinya 2 bulan saja, nanti keren loh, keren amat, ya. Dan nanti diperbanyak itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, ya, karena tinggi antioksidan. Antioksidan itu paling banyak di buah-buahan, ya. Buah apel, bagus. Garam tadi dok, garam tadi bisa dok. Garam nanti dipakai masaknya pakai garam Himalaya. Ya, Himalaya. Oke. Nanti kalau misalnya Anda mau, habis Anda sekarang lagi mempersiapkan herbal spesial untuk gula darah, ya. Tapi belum ada merek. Nanti tinggal hubungi ke nomor ini kalau mau. Ini jagonya, ya. Cukup ya. Dan dibuat suasana suami Anda itu dibuat happy. Bagaimana caranya agar dia senang, agar dia bahagia, ya. Iya, karena berhubungan dengan psikologinya. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan ada yang mau bertanya naik saja, biar langsung Anda jawab. Saya jawab.
Halo, Black. Halo, ya pagi dok. Iya, Black dari mana Anda? Dari Bandung, Dari Bandung. Bandungnya Bandung mana? Bandung Barat. Pinter. Nanya apa? Ini dok, saya kan punya asam lambung. Udah mau setahun kurang lah. Dan sekarang udah mendingan. Cuma badan cukup cepet lemas, terus ya capek gitu. Itu harus gimana ya dok ya? Kadang begah juga. Tinggi badannya berapa? Tinggi badan 158. Berat badan? Berat badan sekarang turun dok 151. 51 dok. Anda kekurusan, itu terlalu kurus namanya, ya. Iya, asalnya kan 58 dok. Jadi kemarin ditimbang turun jadi 51. Kerennya 56 ya. Iya, 56. Gimana tuh, Dok? Bagus. Oke. Makannya sehari semalam berapa kali? kadang ini dok kan sekarang puasa ya dok. Sahur sama maghrib. Kalau Ya. sebelum Ramadan, Anda berapa kali? Kalau sebelum Ramadan pagi telur sama nasi, telur rebus. Siang kenapa dok? Pagi itu jam berapa? Pagi jam 6 atau jam 7. Terus Ya, terus siangnya makan nasi ya biasa ya dok ya, tapi nggak banyak gitu. Soalnya kan begah ya dok, jadi inilah sedang gitu. Sorenya kadang buah-buahan gitu, kadang enggak. Nah kalau terakhir jam 6 makan lagi, jam 7 stop dok, nggak makan apa-apa lagi. oke, baik ya. Tidurnya sehari semalam berapa jam? Tidurnya kalau misalkan tidur saya jam 9 udah tidur, atau jadi nggak bisa lewat jam 11 dok, jam 10 tuh udah ngantuk 10 malam. Emang ngapain tidur jam 11? Rumah bersama siapa saja? Ada suami, anak-anak, orang tua? Ada suami, anak ada. Sementara ini ngurus anak tidak ada kesulitan? Anak alhamdulillah udah gede, udah 11 tahun dok. Ada komunikasi dengan suaminya lancar? Suami ya finansial kadang ya, namanya proyek kan dok ya, kadang ada kadang enggak kan gitu. Tapi saya pernah itu dok ke dokter spesialis periksa, katanya ada eksenti gitu loh dok, cemasan gitu. Emang ada cemas, suka cemas? Tapi ya dulu iya, tapi sekarang udah enggak dok gitu. Yang cuma saya sekarang rasakan itu kadang makan begah, terus kadang kalau kerja kan cepet capek, ngantuk gitu, lemes. Itu kenapa? Aktivitasnya apa saja? Asalnya aktivitasnya cuma ibu rumah tangga, tapi sekarang saya udah kerja dok di pabrik kan, itu ekstra tenaga ya dok ya. Berdiri? Nah, kenapa? Berdiri atau duduk? Berdiri kadang duduk gitu. 8 jam? Enggak sih, saya bagian ininya dok, bagian kantin, masak. Baik ya. Gini ya, asam lambung atau itu terkait dengan sistem pencernaan, yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah disiplin. Ya, kalau saat ini 1 tahun belum kunjung tiba sembuh, ini harus dievaluasi terkait dengan gaya hidup, pola pikir, dan pola makannya. Ya, udah gini aja ya. Siapa nama aslinya siapa? Black. Nama asli Sari. Oh, dikira Black Market. Ya, Gini ya, dari mulai hari ini dan seterusnya, lakukan kebiasaan makan di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. Paham tidak? Jadi, Ya, paham. makan sehari 3 kali, harus tepat 3 kali nanti setelah beres Ramadan. Harus 3 kali. Kalau 2 kali. Dan jamnya itu sama. Makan pagi jam 7, besok harus jam 7, besoknya lagi jam 7, besoknya lagi jam 7, selama 1,5 bulan saja. Itu dilakukan, perkembangannya cukup oke. Ya. Berikutnya, jangan mempunyai kebiasaan stop. Apa? Tiduran sambil makan-makan. Atau Anda tidur, baru saja beres makan. Nggak boleh. Ya. Ya. Lalu stop makanan pedas ekstrim, asam ekstrim, makanan-makanan yang digoreng-gorengnya, makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir, yang bahan dasarnya menggunakan tepung dan turunannya, stop. Jangan punya kebiasaan makan malam, kebiasaan tidur larut malam, tidur setelah subuh, tidur setelah asyar, tidur sebelum isya, nggak boleh. Ini ya. Nanti kalau di lingkungan Anda ada umbi Garut, tahu nggak umbi Garut? Ubi Garut. Umbi Garut. Nggak ada di sini. Nanti Anda cari ya, konsumsi umbi Garut sehari 3 biji. Aslinya original. Ya. Original. Asli ubinya enggak di olahan. Yang diambil itu yang kayak apa?
yang kayak wortel tapi warna putih kan ya. Terus Anda ambil 3, ya, gitu. Ya. Nah, dengar, asam lambung tak kunjung tiba sembuh, atau sistem pencernaan, ya, atau diabetes, kolesterol, hipertensi, tak kunjung tiba sembuh, atau sudah sembuh kembali lagi, itu 93% faktor penyebabnya karena mengalami gangguan psikologi. Jadi kalau tidak sembuh-sembuh sudah lama, itu faktor penyebab gejala ini bukan karena virus atau bakteri, tapi justru karena gangguan psikologi. Bisa jadi kita pernah mengalami sebuah histori masa lalu, pernah kecewa, pernah gagal, pernah trauma, dan saat ini belum move on, atau pada saat ini kita mempunyai permasalahan yang belum selesai. Itu harus dievaluasi. Ya, Ya, Dok. ini yang saya sampaikan. Jadi sekarang lebih pandai lagi mengelola hatinya. Kemas hidup kita semakin bahagia, semakin ceria, dan semakin merasa beruntung. Pandailah mengelola hati. Kecewa, gagal, trauma di masa lalu jangan dijadikan suatu ancaman hidup bagi kita. Justru jadikanlah sebagai ibroh atau motivasi hidup kita supaya lebih baik lagi jauh dari sebelumnya. Paham ya? Jadi kelola hati, terutama tingkatkan resiliensi kesehatan mentalnya. Apa itu ketangguhan kita menghadapi sebuah permasalahan harus lebih tangguh lagi, harus lebih kuat lagi, harus lebih jago lagi. Terutama ketika kita ada di kondisi mengalami perubahan ekstrim sikap dan perilaku dari orang-orang terdekat. Ya, dulu anak Anda mudah diatur, sekarang menjadi berbalik. Anda harus kuat. Dulu Anda punya teman begitu baik, baik sekali. Ujung-ujung jadi buat balik. Anda harus kuat. Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak kuat menghadapi sebuah permasalahan hidup, yang kena apa ini? Sulit sembuh. Langsung naik. Ya, Jadi bodo amat gitu ya, Dok ya? bukan bodoh amat, Anda sikapi, tapi tak lama langsung move on. Jam 7 Anda sikap orang yang tidak enak, jam 8 Anda harus happy. Sudah happy kembali, enak lagi, ya. Oh, ya. Ada ini nggak, Dok? Kayak menu yang bukan menu ya? Kayak misalkan air kelapa atau misalkan dikonsumsi apa gitu biar misalkan badan fit gitu, Dok. Kalau untuk badan fit, ya, badan fit itu yang terpenting yang tadi ya, gaya hidup, pola pikir, dan pola makannya yang disiplin. Ya, naikkan badan gimana, Dok? Ya, naikkan badan gimana, Dok? Untuk menaikkan badannya, Anda konsumsi alpukat sehari 3 ditambah dengan minyak zaitun. Anda kekurusan. Ya, ngaruh ya? Zaitun sama apa? Minyak zaitun sama apa, Dok? Alpukat 3 sehari. Paham tidak? Ya, paham. Minyak zaitun sama apa, Dok? Alpukat 3 sehari, 3 biji, dan Ya. itu 1 sendok teh. Oh, alpukatnya di blender. Nggak usah terserah Anda mau di blender ataupun enggak. Saya lebih memilih tidak di blender, ya. Oh, Langsung, cuma jadi kayak dipotong-potong ke mangkuk ya? ya, digaduk. Ya. Ya. Nggak kebanyakan, Dok, 3 biji. Tidak kebanyakan, orang 3. Ayo. Oh, minyak zaitunnya bebas, Dok. Minyak zaitunnya dikonsumsi langsung, 1 sendok teh. Waduh. Enggak, maksudnya minyak zaitun yang merek apa gitu. Merek apapun boleh, asal minyak zaitun yang bisa diminum, bukan minyak zaitun yang untuk diurut. Nah, itu, Dok. Nggak boleh, Anda mah yang diurut mah jangan itu untuk ngurut. Udah beda ya. Ya. Yang gimana sih, Dok, yang untuk diminum, Dok? Anda cari tahu, Anda mah kudet tidak gaul, nggak tahu. Iya, atuh, Dok. Mama. Makanya saya nanya. Yang diminum, ayo cari, ya, yang bisa diminum aja. Iya. Jadi untuk naikin badan cuma itu ya, alpukat 3 sama minyak zaitun. Anda semakin bagus, semakin keren, ceria, Ya. dan silakan Anda langsung konsumsi setiap harinya alpukat 3 ditambah dengan minyak zaitun. Oke, cukup? Ya, siap, Dok. Ya. Ya, makasih ya, Dok. Sama-sama. Iya. Oke, banyak jual Kak. Banyak jual Kak. Tuh, Cina. Oke, ya. Silakan. Yang mau bertanya boleh di sini ya. Nanti ya, nanyanya ya. Satu-satu naikin. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, Endang dari mana? dari Medan. Dari Medan. Nanya apa Medan? Gini, betul nggak kalau kita konsumsi obat? Saya kan kebetulan lagi konsumsi obat darah tinggi, tensi. Emang nggak bisa diet? Konsumsi Berat obat. badan obat diet, obat-obatan seperti obat minum obat darah tensi, darah tinggi, asam lambung gitu. Emang betul nggak bisa diet? Apa memang kita udah program diet nggak bisa turun berat badannya? Gini ya, pemahaman saya, obat kimia untuk keperluan sakit apapun, ketika dikonsumsi durasi lama, itu berdampak buruk kemana-mana. Ya. Bisa jadi misalnya aku berat badan kok nggak turun-turun, bisa jadi dari hal tersebut. Yang pasti, bagusnya kalau saya boleh sarankan,
jangan konsumsi obat kimia durasi lama. Misalnya, Anda disuruh ya oleh tenaga medis, nyatakan karena Anda dating harus minum obat kimia seumur hidup. Anda lebih baik jangan ikuti. Paham ya? Ngerti nggak? Gini juga, saya kan konsumsi obat itu pun baru, bukan lama, baru beberapa bulan, tapi itu tidak setiap hari saya minum, 2 hari sekali gitu. Karena saya juga tahu takutnya efeknya ke mana-mana. Jadi saya minumnya 2 hari sekali, diselingi dengan minum, ada itu saya bunga telang namanya, itu bisa menurunkan tensi, herbal bunga telang saya minum. Itulah kelang-kelang 1 hari 2 hari itu tensi itu saya minum obatnya di saat saya terasa mulai naik tensi. Dan satu saya pertanyakan, kalau dulunya saya ini orang yang tensinya rendah, tiba-tiba di masa usia 50-an tensi saya bisa sampai 200, 180, jarang turun. Baru inilah setelah mengkonsumsi obat bisa turun sampai 140. Itu Ya. itu maksudnya saya mau nanya, apakah kita tensi rendah bisa tiba-tiba ke tinggi gratis? Tekanan darah itu hampir 2 jam sekali berubah-ubah. Ya. Oh iya. Makanya tenisnya jangan terlalu sering cek. Ya. Jangan, nanti akan bisa stres. Pas ketika turun, ya Allah, astagfirullahaladzim, aku turun. Anda naik, berikutnya hari besok naik, astagfirullahaladzim, aku naik. Anda nanti bisa stres. Ya, kalau kita sering mengalami stres berkepanjangan, depresi berkali-kali, justru itu akan memperburuk keadaan tekanan darahnya. Ya, yang terpenting sekarang fokus kepada gaya hidup yang sehat, pola pikir yang baik, dan pola makannya yang benar. Fokus aja ke sana. Ya, jangan terlalu melihat angka-angka. Angka-angka itu bisa berubah. Ya, misalnya ibu saja pergi ke pasar. Di pasar ada lihat keributan, langsung naik. Datang ke rumah pasti cek bisa naik. Ya, nanti misalnya bisa berubah-ubah. Termasuk yang gula darah, diabetes. Anda jangan keseringan cek. Jangan. Jadi, karena mengapa? Penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi, asam lambung, ini fluktuatifnya cepat. Jadi saya lebih menyarankan adalah fokus kepada gaya hidup yang sehat, berpola pikir yang baik, dan pola makannya yang keren, yang benar. Itu aja fokus. Ya, bikin happy suasana hatinya. Ya, cukup ya? Ya. Baik, makasih. Terima kasih ya, Pak. Iya. Silakan yang mau bertanya boleh. Iya. Silakan yang mau bertanya boleh masih. Halo. Iya, Nenek. Assalamualaikum. Neneknya nggak ada. Iya. Iya, neneknya. Halo, assalamualaikum Yanti. Yanti dari mana? Yantinya nggak ada. Ini ngelag-lag. Halo Santi. Iya, Santi dari mana Santi? dari Klaten, Dok. Iya, nanya apa Santi? Kemarin itu kan saya udah beli Avi Pro itu kok, tapi saya lupa apa penggunaannya untuk apa ya, Dok, itu kemarin. Udah nyampe. Masa lupa? Udah Iya. nyampe belum? Udah. Udah. Maksudnya penggunaan gimana? Cara menggunakannya atau Iya, cara menggunakannya. Anda ada kelainan apa? Sakit apa? Ya untuk kesehatan aja sih. Kalau untuk kesehatan ya, itu sama saya ikuti ya. Anda air 200 ml ditetes Ya. Api Pro 5 tetes ya. Ya. Itu sehari 2 kali. Mau dalam keadaan Ramadan ataupun tidak Ramadan bagi yang sehat. Minimal setiap Ya. hari insya Allah. Iya. Nanti sebelum dikonsumsinya ya, dibacakan dulu Al-Qur'an. Al-Qur'annya yang mana saja, terserah Anda. Mau Al-Ikhlas apapun, yang terpenting bacaannya terdengar ya, terdengar. Iya. Cara minumnya diteguk. Jangan di lok yang gitu, diteguk. Bismillahirrahmanirrahim, tek, turun ke lambung, alhamdulillah, alamin. Bismillah, lambung, alhamdulillah, alamin. Gitu ya. Iya. Manfaatnya apa tuh, Dok? Itu, Dok. Manfaatnya kalau saya ngomongin manfaat di sini, aku kena bench ya. Ya, tapi nggak apa-apa, dengar ya, dengar. Iya. Ya, Avipro itu Anda bisa gunakan untuk buat asam lambung, luka lambung, mah. Ya. Oke. Apalagi mata Anda min plus silinder, katarak, glukoma, peterygium, mata berair, mata kering. Oke. Buat apa lagi? Diabetes, kolesterol, migrain, vertigo, hipertensi, asma, jantung. Buat apa lagi? Ini yang paling terbanyak testimoni ya, buat asam lambung, tukak lambung, mah. Itu yang paling banyak testimoninya. Apalagi infeksi ginjal, batu empedu, keren. Apalagi Anda di SK, wasir, Avipro. Ya, Iya. itu. Jadi lebih Berarti multi banget. 5 tetes ya, Dok? Iya, Iya. cukup?
Iya, cukup. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Bisa turun ya? Nggak bisa. Perempuan itu pada jago, naik jago, perempuan juga jago seharusnya gitu. Santi Iya. berapa kilo sekarang? Apa berat badannya? 50? Berapa? 50 kilo. Oh 50 kilo, bisa aku turunin ya kalau 50 Iya, kilo. iya. Makasih dok. Iya. Silakan ya, yang mau naik boleh naik sini. Itu api perut jagonya asam lambung nih. Ya, paling banyak testimoni. Iya, oke. Yang mau naik ya, silakan. Halo, Sri Astuti, assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Ya, Sri dari mana Sri? Saya dari Jember, Jawa Timur dok. Nanya apa? Ya dok, saya itu ya kok sering kedinginan gitu dok, gembigil itu. Ya padahal saya vitamin itu rutin dok. Udah berapa lama? D3 K2. Udah berapa lama? Sering dok, sering. Sudah lama deh. Tahun? Kalau ini akhir-akhir ini jarang, tapi kemarin tuh kok kumat lagi gitu dok. Udah berapa tahun? Muncul? Ya ada satu tahun lebih lah dok. Sering kedinginan pokoknya. Iya, tubuhnya didetop dengan air kelapa tua 1 liter 1 hari. Direbus di senyawa. Ya. Oh, air kelapa direbus dok. Air yang tua. Oh iya dok. Nanti Sehari berapa? kalau ada rezeki pakai dengan api bos produk api yang ada. Ya, Iya, saya cara belinya di TikTok nggak bisa dok. Lewat WA ya dok. boleh coba lewat WhatsApp. Ya, Baik dokter. ya oke. Ya untuk vitamin dok tetap diminum. D3 K2 magnesium. Saya tidak termasuk yang mengarahkan. Saya lebih fokus untuk bergaya hidup sehat, pola pikir dan pola makannya yang baik. Awas jangan mempunyai kebiasaan tidur larut malam. Ya. Enggak dok, saya Kalau jam 9 kandungannya sudah itu tidur. bahan dasarnya dari alam atau dari herba, saya setuju. Oh baik dokter. Yang itu ada yang dari kimia, Pak. Ya. Iya dok. Bronson itu dok. Ya, silakan. Sudah cukup, bisa turun kan? Iya dok, terima kasih dok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.